Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Modal Kitindo. Kali ini saya akan membahas tank buatan Uni Soviet era Perang Dunia Kedua dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, tank T-40. Tank T-40 adalah tank pengintai amfibi ringan yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Tank tersebut dipersenjatai dengan satu senapan mesin Degtyarovo Spagina Krupno Kaliberny atau DSHK kaliber 12,7 mm. Tank tersebut adalah salah satu dari beberapa tank yang bisa menyeberangi sungai tanpa jembatan. Tank T-40 dibangun untuk melengkapi beberapa unit kendaraan pengintai lainnya. Versi darat dari T-40 adalah T-60, meskipun kemudian diganti oleh T-60 asli. T-60 ini lebih murah, lebih sederhana, bersenjata lebih baik, dan dapat memenuhi sebagian besar peran yang sama, sehingga produksi T-40 dihentikan. Kendaraan ini banyak digunakan dalam operasi Barbarossa dan pertahanan Moskow, dan sangat jarang terlihat setelah itu. Meskipun digunakan di sekolah pelatihan Soviet hingga tahun 1946, sebanyak 12 unit jenis ini kemudian dilengkapi dengan peluncur roket Katyusha yang dapat menembakkan 82 unit roket sekaligus terarah dari peluncur 24 rel. Yang kedua, tank T-50. Tank T-50 adalah tank infanteri ringan yang dibangun oleh Uni Soviet pada awal Perang Dunia Kedua. Desain kendaraan ini memiliki beberapa fitur canggih tetapi rumit dan mahal, dan hanya diproduksi beberapa unit saja, yaitu sebanyak 69 tank yang selesai. Tank T-50 adalah tank ringan yang dikembangkan pada Perang Dunia Kedua untuk Tentara Merah. Pengalaman Perang Saudara Spanyol menyebabkan upaya untuk meningkatkan atau mengganti sebagian besar armada tank Soviet. Sebelum tahun 1939, sebagian besar tank dalam layanan Tentara Merah adalah versi perbaikan dari desain negara asing. Misalnya, tank yang paling banyak jumlahnya, yaitu tank infanteri T-26, adalah tiruan dari tank Vickers 6 ton milik Inggris dengan menara rancangan meriam 45 mm milik Soviet. Namun, sesaat sebelum dan selama perang, Uni Soviet mengembangkan tank ringan, sedang, dan berat yang lebih baru dengan desain yang sepenuhnya asli buatan Uni Soviet. Tank ringan T-50 dimaksudkan untuk menggantikan tank infanteri T-26 dalam perencanaan sebelum perang. T-50 menjadi tank Soviet yang paling banyak jumlahnya beroperasi bersama tank cepat jenis BT. Yang ketiga, tank T-60. Tank pengintai T-60 adalah tank ringan yang diproduksi oleh Uni Soviet dari tahun 1941 hingga 1942. Selama periode ini, 6.292 unit telah dibangun. Tank ini dirancang untuk menggantikan tank pengintai amfibi T-38 yang sudah usang dan beraksi selama Perang Dunia Kedua. Kerajaan Rumania telah menggunakan sasis T-60 untuk membangun beberapa perusak tank yang dirancang secara lokal. Tim desain dipimpin oleh Nicholas Astov di pabrik Moskow nomor 37. Ditugaskan untuk merancang tank pengintai amfibi dan non-amfibi pada tahun 1938. Mereka memproduksi prototipe T-30A dan T-30B. Yang keempat, tank T-70. T-70 adalah tank ringan yang digunakan oleh Tentara Merah selama Perang Dunia Kedua, menggantikan tank pengintai T-60 untuk misi pengintaian dan tank infanteri ringan T-50 untuk dukungan infanteri.
Tank ringan T-80 adalah versi yang lebih maju dari T-70 dengan turret 2 orang. Hanya diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil ketika produksi tank ringan mulai ditinggalkan. Tank anti pesawat atau self-propelled T-90 adalah kendaraan prototipe dengan senapan mesin kembar yang dibuat berdasarkan sasis T-70. T-70 dipersenjatai dengan meriam 45 mm L46 model 38 dengan 45 peluru yang dibawa dan senapan mesin DT 7,62 mm koaksial. Tank dioperasikan oleh seorang pengemudi dan seorang komandan yang juga bertindak sebagai pemuat dan penembak. Ketebalan armor pada turret depan adalah 60 mm, turret samping dan belakang 35 mm, lambung depan dan samping 45 mm, dan atap bawah 10 mm. Sejarah peperangannya, pada tanggal 6 Juli 1943, sebuah T-70 yang dipimpin oleh Letnan B.V. Pavlovich dari Brigade Tank Pengawal ke-49 menghancurkan 4 tank Jerman, 3 tank sedang, dan 1 Panther di dekat desa Pokrovka. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1944, Sersan Alexander Pegov dari pasukan tank pengawal ketiga yang memimpin sebuah tank 70 melihat sebuah kolom yang terdiri dari sekitar 18 tank Jerman mendekat. Dia menunggu sambil mengambil posisi penyergapan yang disembunyikan oleh dedaunan dan kemudian dia menunggu. Setelah tank Panther PZKPFW 5 Jerman datang dalam jarak 150 hingga 200 meter, T-70 tiba-tiba melepaskan tembakan dengan amunisi APCR dan membakar 1 Panther dan melumpuhkan yang lainnya. Panther yang tersingkir memblokir jalan, sementara T-70 mundur. Yang kelima, tank medium T-28. Tank T-28 adalah tank medium multi-turret Soviet. Prototipe pertama selesai pada tahun 1931 dan produksi dimulai pada akhir 1932. T-28 adalah tank pendukung infanteri yang ditugaskan untuk menembus pertahanan yang kokoh. T-28 dirancang untuk melengkapi T-35 yang berat, yang juga multi-turret, yang memiliki desain turret yang sama. Tipe ini sukses besar dalam pertempuran, tetapi memainkan peran penting sebagai proyek pengembangan untuk perancangan tank Soviet lainnya. Serangkaian ide dan solusi baru yang dicoba pada T-28 kemudian dimasukkan ke dalam model masa depan. Bisa disebut tank ini adalah basic dari tank generasi selanjutnya milik Uni Soviet. T-28 dalam banyak hal mirip dengan tank independen Vickers A1E1 milik Inggris, yang juga sangat mempengaruhi desain tank pada periode Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Meskipun hanya 1 prototipe yang diproduksi pada tahun 1926, pabrik Kirov di Leningrad mulai memproduksi tank yang didasarkan pada British Independent pada tahun 1932. Tank T-28 secara resmi disetujui pada 11 Agustus 1933. T-28 memiliki 1 kubah menara yang besar dengan meriam 76,2 mm dan 2 menara kecil dengan senapan mesin 7,62 mm. Yang keenam, tank medium T-34. T-34 merupakan tank medium buatan Uni Soviet yang diproduksi dari tahun 1940 hingga 1958. Walaupun lapisan baja dan senjatanya kemudian diungguli oleh tank lainnya pada era itu, T-34 sering disebut sebagai tank paling efektif, efisien, dan memiliki desain paling berpengaruh pada Perang Dunia Kedua. Pertama kali diproduksi di pabrik KHPZ di Kharkov, T-34 adalah tulang punggung andalan utama Tentara Merah pada Perang Dunia Kedua dan diekspor secara meluas setelah itu. Tank ini adalah tank kendaraan tempur yang paling banyak diproduksi pada masa Perang Dunia Kedua dan nomor 2 terbanyak yang diproduksi sepanjang masa setelah T-54 atau 55.
keduanya adalah buatan Uni Soviet. Pada tahun 1996, T-34 masih dioperasikan oleh angkatan bersenjata dari 27 negara. Rusia setidaknya masih menyimpan banyak stok T-34 di beberapa depot militer bersama tank peninggalan Perang Dunia Kedua lainnya. T-34 memiliki lapisan baja yang didesain miring, mesin yang relatif kuat, dan rantai lintasan yang lebar. Versi T-34 awal memiliki meriam 76,2 mm dan sering disebut sebagai T-34-76 yang awalnya merupakan sebutan Jerman pada Perang Dunia Kedua, tetapi tidak pernah digunakan oleh Tentara Merah. Pada tahun 1944, versi utama kedua dimulai diproduksi, yaitu T-3485 dengan meriam 85 mm yang lebih besar, yang dimaksudkan untuk menangani tank Jerman yang lebih baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.